Jangan pernah merasa bahwa surga itu sulit. Surga itu gampang, asal mau. Ketika engkau berikan sesuatu yang menyenangkanku, ajarkan aku untuk mensyukuri nikmatmu itu ya Allah. Ketika engkau beri sesuatu yang aku rasakan sakit, ajarkan kepadaku untuk aku bersabar dan ridho dengan keputusanmu. Gini, jangan pernah membenci orang, bencilah kesalahannya. Kalau happy itu kita yang cari. Kalau masalah, hidup itu punya masalah, selalu punya masalah. Nggak usah dicari, pasti ada masalah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah. Waalaikumsalam. Ya Masya Allah, tabarakallah. Ya Mas, outfit gue hari ini gimana? Cantik banget. Kok nggak ditanyain tuh Mas Neng di Kamu jujur sini sih, tak tanya sih mau aku. Piye. Kamu tuh dari mana? Kok outfitnya cemerlang cerah seperti ini? Aku tuh dari rumah, nanti pulang dari warung ini, aku tuh mau ke konser. Konser apa? Konser religi. Wah. Bestari itu aku seneng banget Mas. Siapa? My Chemical Romance? Oh, bukan dah. Hadat Alwi. Oh, Hadat Alwi? Iya. Lah, memang neng desanya dewe? Ora sih, kau ini desa sebelah ono. Oh, ngundang Hadat Alwi? Iya. Warungnya tak tutup cepet wae nek no. Oh, melu. Melu lah pogo ngarep dhewe nggo gendera Endang Sukamti. Ya wes engko aku melu ya, saiki ae dhewe dodol sik. Dodol sik, engko kukut gasik ya. Kukut gasik pokoknya langsung pogo ngarep dhewe. Hadat Alwi A1 info. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi ya Allah. Apa kabar Mas Taufik? Ya Sehat? Abi Hadat Alwi selamat Allah. datang. Apa Abi Alwi. kabar? Terima kasih. Monggo katuran Nggih. ngaturaken piyambak. Matur suwun. Lenggah Abi ya Allah. Nggih. Baru dibilang toh. Wah, kebetulan Abi selamat datang di Dibilang warung. apa? Kan aku tadi nanti itu pulang dari warung ini mau nonton konsernya Hadat Alwi. Masya Allah. Bareng berarti berangkatnya nanti. Jangan Abi. Nanti saya tutupan warung dulu Abi. Loh, tak anteni. Abi tapi Sebentar, tadi waktu Abi menuju ke sini, Abi sayup-sayup dengar ada Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu lagu bersama Hadat Alwi nanti malam. oke Bi. Nanti dipanggil lagi. Mimpi apa semalam Mbak Caca? Abi yang biasanya saya lihat di TV saya waktu kecil sekarang datang ke warung kecil saya ini. Terima kasih Masya banyak loh Abi. Allah. Sekali Jadi lagi matur suwun. ngikutin lagu-lagunya Abi? Iya, selalu ngikutin Abi karena Abi ini salah satu bisa dibilang musisi religi yang masih menginspirasi anak-anak bangsa Indonesia Masya sampai Allah. hari ini. Tapi saya ingatkan salamannya cukup ya, jangan terus-terus. Oh iya. Oh iya. Kula nggih. Terus yang kedua, nggih. sebelum kita berbincang-bincang, boleh saya minta minum? Oh, nggih ngapunten sangat kula. Nggih. Monggo Bi. Nggih. Ajeng pesen apa mang pilih pokoke niki. Ini apa ini? Ini Wedang kunyit asam. kunyit asam. Ya. Wedang kopi tahlil. Wedang kopi tahlil. Ini pasti ada hubungannya sama Pekalongan ini. Oh. Ya Bi. Kebetulan saya riset R&D produknya sampai Pekalongan. Nggih. Iya. Ya.
Kalau gitu Abi pesen wedang kunyit asam. Oh, ternyata. Oke, langsung ya, Dik. Oke. Oh, Mbak Caca yang buatin? Iya. Ini kebetulan Mbak Caca kalau mau lebih enak buatin apapun Iya. sambil sholawatan. Dalam hati nggak apa-apa. Dalam hati. Oke. Dalam hati aja. Pasti rasanya lebih enak. Oh iya. Pasti. Mas Taufik ngomong-ngomong kok kayak grogi kenapa? saya tuh kebetulan kaget tadi itu dikasih tahu Abi kan mau tampil di Iya, desa sebelah. Saya mau tutup warung cepet gitu lah, kok Abi malah mampir ke warung saya, warung mampir ngombe. Alhamdulillah. Saya tuh malah jadi kaget aja Abi karena masih belum nyiapin semuanya. Iya. Tapi Abi seneng waktu Mas Taufik tadi bilang mengingatkan masa kecilnya Mas Taufik. Memang Mas Taufik masa kecilnya tumbuh bersama lagu-lagunya Abi? Iya. Oh. Banyak sekali lagu Abi yang akhirnya membuat ibu saya yang dulu sering ngeplay. Iya. Sampai featuring sama Duta Sel on Seven juga. Oh, ngikutin ya? Ngikutin Bi itu. Masya Allah. Bisa dibilang intinya menapaktilah sejarah saya di masa lalu lah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa datang ke sini di warung mampir ngombe ini. Tepuk tangan dong teman-teman. Abi ini dari mana Bi? Ngapunten. Dari mana ini sebelumnya? Sebelum dari warung ini. Tadi dari hotel, karena kan kalau ada acara kan dari Jakarta, terus ke kota yang dituju, singgah dulu di hotel, siap-siap. Lah ini sudah pakai pakaian seperti ini berarti sudah siap, insya Allah. Tinggal nanti ke lokasi acara. Oke. Lah cuma sebelum ke lokasi acara, ngombe wedang kunyit asam dulu. Oke. Pokoknya nanti sukses manggungnya nanti malam Bi. Pokoknya saya nanti mau berencana datang ke konsernya bawa bendera slang. Oh gitu. Ya pokoknya kan Abi ini membuka semua lapisan masyarakat. Alhamdulillah iya. Dulu slang juga sholawatan sama Abi. Iya. Malam tahun baru Hijriah kita membawakan lagu bareng-bareng sama slang. Kayaknya saya nggak apa-apa tau Bi bawa bendera slang gitu nggak apa-apa ya Bi? Merah putih aja. Merah putih aja. Oke. Abi ini sambil tanya-tanya berapa itu? Grogi. Grogi lah. Pripun. Ini sambil tanya-tanya nggak apa-apa ya Bi ya? Kan sambil nunggu santai mawon nggih. Waktu nanti mau manggung Bi ya. Betul. Apa sih yang mendasari Abi ini untuk memulai membuat lagu-lagu religi dan sholawat Nabi ini? Awalnya Abi. Iya. Jadi kalau Abi ditanya gitu, Abi mesti ceritanya itu dari sebelumnya boleh ya? Boleh enggak apa-apa Abi. Tak ceritani. Nggih, sambil mampir ngombe nongkrong. Jadi katanya ibunya Abi, sejak di umur 3 tahun itu Abi katanya sudah seneng bersenandung sholawat itu. Tetapi setelah Abi pikir-pikir ya masuk akal karena ibunya Abi memang senang bersenandung. Ibunya Abi itu sering sekali lah di depan anak-anaknya sambil bersenandung. Dan bukan hanya sholawat tapi lebih banyak sholawat. Nah konon katanya ibunya Abi sejak 3 tahun senang bersolawat. Nah ketika tahun berapa itu ya Abi mulai itu 96 itu mulai berpikir untuk merekam suaranya Abi. Oh langsung rekaman? Iya. Pakai apa itu Bi? Mencoba dulu. Suaranya Abi ini kalau dikasihkan ke label kira-kira label mau terima apa enggak ya? Gitu ceritanya. Pada waktu itu Abi enggak punya duit cuma beberapa, sewa studio 250.000, rekaman tanpa musik, terus proses sampai label denger. Kita dicoba satu album kok ternyata cepet reaksinya masyarakat, terus baru dikontrak 4 album, itulah prosesnya. Oke. Nah kalau tadi pertanyaan intinya apa? Kenapa lagu religi ya? Kenapa lagu religi? Sama sholawat Nabi. Oh ya, kenapa sholawat Nabi dan religi itu ya karena Abi memang suka kan gitu ya. Dan Abi ingin mengekspresikan bareng-bareng di pikirannya Abi itu. Percaya nggak Mas Taufik bahwa saya itu pernah sambil apa ya kalau bahasa Solonya delosor
Delosoran gitu, tiduran gitu di ubin di rumah saya itu sambil dengerin pakai tape kecil gitu lagu-lagu selawatnya orang tuh saya bayangin, wah ini kalau saya rekaman kayak gini, demi Allah saya nggak sedang berbahasa basi atau ngarang cerita. Saya punya impian kalau sholawat ini dibawakan di lapangan terbuka seperti band-band yang konser-konser itu. Demi Allah itu tahun 1996 saya sudah pengen kayak gitu. Merinding saya. Ternyata Allah wujudkan, Mas Taufik. Menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Sampai Abi hari ini. Iya. Itu menunjukkan apa? Ternyata proses semua hamba termasuk Haddad Alwi ini itu bukan Haddad Alwinya yang keren, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan. Itu yang harus dipegang sama kita. Seberhasil apapun kita harus ingat bahwa yang membuat berhasil ini Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu kita tidak menjadi sombong, Mas Taufik. Iya. Tadi ngapunten Abi menyebutkan kota Solo, Lers nggih. Nggih. Bahasa Solo emang Abi juga dari Solo juga apa? Kelahiran Solo. Kelahiran Solo. Solo, nggih. Loh, saya juga Solo Abi. Loh, teng pundi? Saya teng Bekonang sih jane, mau Sukarjo jane. Oh, nggih. Ya Solo. Solo aja. Nggih. Abi dulu di Solo di kotanya. Nggih, kotanya. Nggih. Daerahnya di mana, Bi? Daerahnya di Pasar Kliwon. Pasar Kliwon. Semanggi lebih Nggih. Semanggi. Wah, anak saya sekolah di Diponegoro situ, Bi. Oh iya? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Oh, keren. Ternyata dari Solo lho, Cak. Iya. Sak kutha, Bi. Ajeng saliman mulai mengke diseneni. Monggo, Bi. Ini dijurin iki tasih panas ngentosi ragi mengke wedang mawon. kunyit asam. Nggih. Terus ini apanya? Ini gulanya. Oke. Terus pisang goreng ini. Loh. Mengke anu gedange kula GoFood kiri. Nggih niki kebetulan pisangnya baru nandur. Oh, nggih. Mboten napa-napa dibungkus mawon. Digoleki Cak, diusahake Cak. Oke. Nggih. Lah terus ini biar genah sik. Nggih. Iki lah jenenge wedang kunyit asam. Nggih. Belum pakai gula. Gitu Ini ya? kalau kurang manis tambahin. Oh, tapi sudah pakai gula? Udah. Oh gitu. Nggih. Saya pikir ini memang belum pakai gula. Udah. Ngaduke ngangge tak jempol. Enggak. Kalau nanti aja kalau perlu. Kan Oke. kalau kurang manis baru dikasih. Oh, nggih. Iya. Nggih. Tapi kalau kurang manis, saya perlu hanya kaca aja. Saya akan sambil mengaca saya minum. Abi ini humoris sekali ya, Bi ya. Iya. Suka bercanda ternyata ya, Bi ya. Iya, loh, bukan, hidup itu kan harus happy terus. Kalau happy itu kita yang cari. Kalau masalah, hidup itu punya masalah, selalu punya masalah. Nggak usah dicari, pasti ada masalah. Lanjut, Mas Taufik. Oke. Dados kula niki. Nggih. Kalau Mas Taufik nggak lanjut terus kula wangsulipun kapan? Orang mulai-mulai malah. Nggih, monggo. Apakah lagu-lagu yang diciptakan Abi ini Nggih. merupakan cara Abi ini untuk berdakwah? Oh, tentu. Artinya begini. Sebetulnya hidup itu kan setiap gerakan kita adalah dakwah, mau diakui atau tidak. Kita bicara fokus ya, kita umatnya Rasulullah, umat Islam gitu ya. Tanpa kita sadari, perilaku di luar kita itu menjadi dakwah loh. Kalau perilaku kita nggak bagus dan kita dikenal sebagai orang Islam, nanti apakah tidak membuat jelek nama agama itu sendiri? Orang Islam kok kelakuannya seperti ini. Jadi dakwah itu kan tidak harus dengan berbicara, dengan ceramah macam-macam. Nah, salah satunya lewat seni. Nah, Abi ini merasa Abi bukan ustadz, bukan kiai, terus bisanya konon, alhamdulillah, katanya suaranya bisa dinikmati oleh pendengar. Ya, Abi ingin memanfaatkan potensi yang Allah kasih ini untuk Abi kembalikan lagi kepada Allah dengan cara siapa tahu orang-orang tersentuh hatinya kalau mendengar lagu-lagu yang Abi bawakan. Gitu, Mas Taufik. Gimana perasaan Abi ini ditawari menjadi pengisi dalam acara festival musik yang bisa dibilang mulai banyak anak mudanya, Bi? Mulai banyak anak muda yang sebelumnya jarang nih diisi oleh genre musik religi, Bi. Alhamdulillah, memang kurang lebih 2 tahun ke belakang ini memang Abi merasakan bahwa anak-anak muda itu kok lebih cenderung mendengarkan sholawat-sholawatnya Abi, termasuk menghadiri konser-konsernya Abi.
Abi bisa mengatakan bahwa lebih dari atau mungkin 100% memang yang datang anak-anak muda. Ya. Jadi kalau dulu keluarnya Abi album Cinta Rasul itu kan tahun 97. Cinta Rasul 1. Sorry. 99. Ada beberapa faktor itu. Pertama, anak-anak semacam usia Mas Taufik dan Mbak Caca itu pada saat itu mendengarkan lagu-lagunya Habib masih usia mungkin belum 10 tahun atau mungkin sudah belasan tahun, macam-macam lah pokoknya usia itu. Nah sekarang mereka menjadi anak-anak muda kan, mereka punya kenangan terhadap masa kecil mereka, iya kan? Nah ditambah lagi yang hit Rindu Muhammadku itu. Rindu Muhammadku, dengarlah seruanku. Ayo toh. Aku rindu padamu Muhammadku. Nah itu alhamdulillah mereka itu padahal keluarnya di tahun 2010. Kalau itu tahun 99 berarti kan 11 tahun setelah itu. Gitu kan? Mungkin bisa dikatakan generasi selanjutnya lagi yang punya kenangan seperti itu. Nah ngumpul nih dua generasi ini kumpul nih. Yang sekarang ini yang menikmati konser-konsernya Abi. Dan satu hal lagi yang disampaikan sama Mbak Caca tadi itu Abi diundang konser yang hadir tuh anak-anak punk, ya, anak-anak yang bertato, ya. Nah memang Abi sering sekali menyampaikan ke hadirin bahwa kalian yang bertato, yang beranting satu, yang nggak pakai hijab, ya, punya hak yang sama untuk mencintai Rasulullah dan punya hak yang sama untuk dicintai oleh Rasulullah. Luar biasa. Nanti Abi mau sampaikan kenapa Abi ngomong kayak gitu. Ya. Nanti Abi sampaikan. Tapi mungkin karena kalimat itu mereka merasa terpanggil. Dan Abi punya pengalaman-pengalaman luar biasa setelah konser-konser ini. Lanjut Mas Taufik. Bagaimana nih Bi perasaan Abi saat melihat antusias penonton yang membludak di konser-konser terakhir, terutama dari kalangan milenial dan Gen Z? Iya, minum dulu ya. Iya, monggo Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Wedang kunyit asam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira nanti di surga minumannya Luar biasa. Oke, saya mau jawab tadi perasaan ya yang Abi rasakan gitu ya. Macam-macam Mbak Caca, macam-macam. Yang pertama begini, tentu Abi bahagia anak-anak muda ini mengekspresikan cintanya buat Rasulullah. Ternyata membenarkan apa yang di pikirannya Abi. Abi punya keyakinan bahwa anak-anak muda Indonesia itu di hati mereka ada cinta buat Allah dan Rasulullah. Kalau selama ini tidak mereka merasa tidak punya tempat gitu misalkan, ya karena tidak dikasih tempat. Di video tersebut tuh banyak banget yang akhirnya tuh tergugah ya Bu ya. Iya. Karena banyak yang di luar sana melihat orang yang bertato, pakai anting, ya kan. Terus akhirnya dia beroutfit, anak muda itu tidak melihat ke sana. Pada akhirnya Abi mengeluarkan statement bahwa siapapun berhak untuk mencintai Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melandasi Abi mengeluarkan statement seperti itu kepada banyak orang di saat konser yang isinya notabene milenial dan Gen Z? Iya. Tadi kan Mas Taufik nanya sama Abi, apakah Abi memang dengan sadar berdakwah lewat lagu gitu kan? Begini, sebetulnya kalau berdakwah itu kan utamanya kita juga berdakwah kepada diri kita. Kita mengajak diri kita, mengingatkan diri kita. Lah ini anak-anak muda ini, Abi dengan sadar dan mereka mengakui. Mungkin mereka ada yang bolong-bolong sholat 5 waktunya gitu ya, atau mungkin ada yang masih suka minum minuman keras. Pada saat mereka bersolawat ternyata
mereka menjadi apa ya, menjadi tenang mungkin, terus merasa senang bersama-sama yang lain, mengekspresikan sehingga meneteskan air mata. Ya. Nah, ketika meneteskan air mata ini diakuin, Abi bisa ngomong gini karena Abi mendapatkan banyak DM yang masuk ke Abi. Bi, setelah datang konsernya Abi, ini Abi ceritakan beberapa ini ya. It's okay. Yang pertama dia bilang, saya sampai di rumah saya berlari mencari ibu saya peluk kaki ibu saya menangis dan saya sampaikan kepada ibu saya, Bu, saya janji 2 hal. Yang pertama, saya tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, mulai hari ini saya akan meninggalkan minum-minuman keras. Itu satu, anak muda, cowok. Satu lagi, cewek, dia DM juga, Bi, saya ini cinta sama Rasulullah, saya cinta sholawat, Bi. Tapi saya selama ini nggak dapat tempatnya di mana. Terus terima kasih ya, Bi. Ini kalimat yang Abi garis bawahin, Caca. Terima kasih, Bi. Abi tidak menjudge kami, tidak menyalahkan kami, tidak kamu kenapa nggak pakai hijab ini. Tapi Bi, saya belum pakai hijab. Saya bilang, kamu jangan bicara tentang hijab dulu. Kamu nikmati dulu sapaan cintanya Allah. Kamu berekspresi sampai menangis itu kamu disapa oleh Allah. Nah, nanti mulai prosesnya pelan-pelan. Islam itu enggak terus maksa-maksa gitu, pelan-pelan. Anak-anak muda tadi ingetin dulu soal sholat. Habis soal sholat, jangan bermaksiat yang lain. Yang ceweknya, ayo pelan-pelan ajak sholat. Nanti mereka pelan-pelan membenahi cara berpakaiannya. Itu bertahap. Kalau mereka melakukannya dengan senang, mereka merasa tidak dijudge, mereka mencintai Allahnya, mereka mencintai Rasulullahnya. Mereka akhirnya punya pandangan bahwa indahnya agamaku, bukan yang ayo kamu gini, ayo kamu gitu. Prosesnya seperti itu, Mas Taufik. Bersatu dalam semangat king size, cita rasa nikmat king size. Sukun King Size New. Dari dulu aku melihat Abi ini selalu berkolaborasi dan memberikan sentuhan modernisasi di setiap karyanya. Salah satunya yang sudah hari ini viewernya sudah kita lihat nggak pada akhirnya dari masa ke masa, Rindu Muhammadku dengan platform streaming yang mungkin di YouTube, di Spotify naik terus. Iya kan, Bi? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan di situ juga saya melihat ada kolaborasi dengan Ebit Beat E, yaitu rapper. Ide dari mana? Memasukkan unsur religi, ngapunten lagu religi dengan unsur rap. Dan pastinya Ebit Beat E yang hari ini juga masih hadir. Masih di lagu-lagu viral di TikTok. Gimana, Abi? Iya. Jadi gini, itu prosesnya sebelum lagu Rindu Muhammadku itu bahkan di tahun 2003. Itu Abi sudah berkolaborasi dengan banyak penyanyi-penyanyi pop. Ya. Misalkan bersama Duta Sheila on Seven, bersama Fadly Padi, bersama Kita Gutawa dan banyak yang lain. Nah, termasuk kalau itu album ya, mengeluarkan lagu. Tapi kalau offline konser pernah bersama Slang. Tadi yang Abi ceritakan tadi. Nah, dalam prosesnya di tahun 2010 waktu pada saat mengeluarkan Rindu Muhammadku, Abi mendengarkan ini memang agak beda sekali, bukan agak beda, sangat beda dengan irama lagu Abi sebelumnya yang Ya Thaibah, yang Umi lembut-lembut kan. Nah, sementara ini kok ngebeat betul nadanya. Terus di tengah interlude-nya itu terpikir, wah ini kalau dikasih rap asik juga ini. Dulu sentuhannya awalnya kan diniatkan buat anak-anak. Iya kan? Di Cinta Rasul 1, 2, 3 itu semuanya itu kan anak-anak itu. Backing vokalnya anak-anak semua ya. Walaupun ternyata yang menikmatinya juga keluarga. Nggak melihat usia. Nah, di sini Abi berpikir ini supaya anak-anak yang remaja, anak-anak pemuda-pemudinya bisa menikmatinya kalau ada sentuhan rapnya. Ternyata benar. Bahkan non-muslim pun menikmati Rindu Muhammad itu dan hafal. Luar biasa sekali Abi. Itu kalau Abi ditanya kenapa,
alasannya salah satunya seperti itu. Ada unsur rap. Dan Iya. kenapa Habib E? Habib E. Iya. Habib E itu Apa kan Abi kenal juga. Aduh. Abi jujur aja Abi mencari di Google, terus Abi lihat beberapa kandidatnya gitu, tapi kelihatannya kok sreknya sama Habib E. Dan memang enak, ngobrolnya enak, apalagi deket ya, dia di Bandung kan, tinggal 2 jam berangkat. Tapi dari sekian banyak karya yang hingga pada hari ini Abi pilih dengan berkolaborasi dengan musisi A, musisi B, itu apakah Abi sendiri yang memproduksi setiap lagunya Abi? Kita sekarang ini kita bicara yang sekarang ya. Yang sekarang ini kita ada Abi ini ada yang namanya Hadat Alwi Production. Hadat Alwi Production tuh di situ banyak yang kita lakukan. Salah satunya adalah di situ ada studionya. Kita pembuatan musik di situ, sampai rekaman di situ, sampai mixing mastering di situ, sampai pembuatan video klipnya juga kami lengkap. Sekarang ini alhamdulillah yang kita lakukan bukan hanya sekedar mengeluarkan lagu terus selesai, enggak. Kita ada program-program yang kita tampilkan di YouTube. Ada yang namanya Negeri Seribu Budaya. Yang kita tampilkan anak-anak yang berpotensi tadi ini. Kita undang gitu kan, satu persatu gitu. Kita ajak ngobrol. Tetapi penonton ini mendapatkan sebuah hiburan, tapi juga pengetahuan tentang budaya Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi Nah, kita upayakan seperti itu. Jadi tidak hanya mendekatkan kepada Allah dan Rasulullah, tapi juga budaya Indonesia di sana. Betul. Oke, Abi, kita langsung nonton nanti bareng-bareng di TV. Namanya NSB. NSB. Negeri Seribu Budaya. Ya. Ini kalau kita ngomongin cinta dan teladan terhadap Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pisangnya belum datang. Oh iya, Abi. Abi ini menyebutkan bahwa umat Islam ini akan hancur jika tidak ada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Tadi kan pertanyaan Mas Taufik kan umat Islam. Ya. Artinya pertama umat Islam itu umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman kepada Nabi Muhammad sebagai nabinya, termasuk juga beriman kepada Al-Quran, kitabnya, ya kan? Nah, sementara Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran, minta kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian wahai umatku mencintai Allah, mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah, ya. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya. Jadi jalan menuju Allah itu cuma satu, nggak ada jalan lain. Melalui siapa? Melalui Rasulullah. Begitu kita sudah yakin bahwa mau mencapai Allah, mau selamat dunia dan akhirat, mau bahagia dan sebagainya, melalui Rasulullah, mana mungkin kita punya semangat ngikutin Rasulullah dari A sampai Z loh ini. Bangun tidur sampai tidur lagi. Ngobrol kita ini ada ajarannya, bagaimana akhlaknya, kan gitu aturannya. Keluar kamar, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, semuanya ada diajarin sama Rasulullah. Mana mungkin kita punya semangat ngikuti Rasulullah kalau kita nggak cinta sama Rasulullah. Bener? Mana mungkin cinta kalau nggak kenal? Nah, sampai tadi di situ. Kalau nggak kenal, berarti kan nggak mungkin ikuti Rasulullah. Makanya kalau mau hancur, umat Islam ini jauhkan dari Rasulullah. Selesai itu. Nggak jadi apa-apa ini. Lah wong ajarannya di situ kok. Gitu Mas Taufik. Dan sekarang juga hingga pada akhirnya sekarang banyak sekali mungkin Nabi melihat influencer yang hingga pada akhirnya yang kelakuannya juga tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, itu kan banyak Abi. Nah, itu Abi melihatnya gimana Abi? Anak-anak muda yang pada akhirnya hari ini kan bisa dibilang kayak jauh dari ajaran Rasulullah. Sebetulnya kan jawabannya seperti tadi yang Abi ceritakan pada saat konser tadi. Gini loh Mas Taufik, Mbak Caca, kita semua ini kan masih dalam perjalanan, kita ini belum sampai. Kalau Mas Taufik dari sini misalkan mau kemana? Mau ke Simpang 5, ya. Waktu jalan belum sampai orang sudah bilang, wis nggak bakal sampai ini. Wis ini ngawur di jalan ini kayak gini, wis dinyinyiri lah. Ratakan-tekan. Ratakan-tekan.
Belum bisa, mesti jalan kok. Iya kan? Sama halnya Mas Taufik pakai motor atau pakai mobil, terus saya bilang, sudah pasti sampai dengan selamat ini. Belum tentu juga, belum sampai kok. Nah, kita semua ini lagi dalam perjalanan. Yang sekarang baik, mudah-mudahan Allah jagakan sampai akhirnya baik. Yang sekarang belum baik, dicontohkan sama Mas Taufik tadi, siapapun lah influencer atau siapapun lah yang jauh dari Rasulullah, ya kita harus pikirkan bagaimana caranya dia dekat lagi dengan Rasulullah supaya endingnya dia bagus. Sebetulnya gitu aja kok. Iya. Kita enggak bisa menilai orang sekarang-sekarang bahwa ini orang jelek, ya sudah selamanya jelek. Enggak. Ya kalau tahu orang itu enggak benar, tetapi penyampaiannya harus dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Coba sekarang kalau yang Mbak Caca datang waktu di lagi-lagi festival. Iya. Kalau Abi bilang, kalian itu kenapa pakai tato? Kenapa datang sholawatan enggak pakai hijab? Ditinggal Abi. Bener kan? Ditinggal Abi. Iya kan? Iya. Bukan itu caranya Rasulullah berdakwah. Iya. Sifat Rasulullah ini Abi. Iya. Apa yang minimal bisa kita teladani? Yang pastinya bisa kita contoh dan diaplikasikan ke dunia atau keseharian kita. Iya, iya. Sebetulnya kalimatnya bukan minimal. Justru sifat Rasulullah yang harus pertama kali dikenal dan diikuti. Oke. Malah gitu. Apa itu? Ngapunten Abi. Enggak apa-apa. Ya. Ojo salaman nih. Oh iya, boten. Ya, lanjut ya. Jadi yang harus yang pertama kali kalau mau ngikutin Rasulullah itu apa? Rasulullah ini nabi cinta. Rasulullah ini hadir membawa cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kan Allah bilang gitu. Bahwa aku tidak utus engkau kecuali untuk menebar cinta kepada alam semesta. Cinta lo ini. Jadi kalau mengaku sebagai umatnya Rasulullah tapi kurang cinta, ya berarti kurang cinta sama Rasulullah. Kalau orang yang cinta sama Rasulullah, hidupnya pakai cinta, senyum pakai cinta, bahkan marah pun pakai cinta. Kesimpulannya, hiduplah dengan cinta. Ya ini mulai ternyata cinta nggak sekedar cuman buat pasangan ya. Iya, belum segala hal hidup pakai cinta. Iya kan? Terus apakah terus langsung otomatis kita hari ini sudah menjadi pencinta Rasulullah? Enggak kan? Kita butuh upaya, butuh proses. Sama aja tadi, ada yang muslim tapi kok akhlaknya tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah. Kok kelakuannya masih salah gitu kan? Nah itu butuh proses. Butuh proses itu maksudnya Abi begini, butuh sentuhan. Kalau kita yang merasa oh ini orang harusnya tidak seperti ini, yuk kita mikirkan. Tetapi gini ya, dakwah itu kalau ada ini A, B, C, D gitu ya, belum tentu loh metode A yang kita terapkan kepada A belum tentu pas sama yang mau kita terapkan kepada B. Nah teman-teman itu tadi malam kumpul di Semarang ini tadi malam. Mereka sharing, mereka menceritakan proses mereka itu menjadi sadar atau yang belum sadar dengan tato-tato mereka. Ngobrol asik dan sama-sama terharu. Yang hadir semua terharu. Dan Abi pun mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa tadi malam mendengar cerita mereka, upaya mereka. Jangan salah loh Mas Taufik, Mbak Caca. Orang misalkan ini menggunakan obat terlarang misalnya, terus dia niat untuk berhenti, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu prosesnya berat loh itu. Mereka lakukan kok. Berhenti mereka. Bisa berhenti. Bisa berhenti. Iya, dengan upaya. Dan mereka tunjukkan itu, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya bisa berhenti walaupun tidak mudah. Ada yang bilang sholat saya masih bolong-bolong Bi. Terus Abi marah, enggak sama sekali. Yuk, Abi doakan kamu dibangkitkan semangat kamu enggak ninggalin sholat. Karena kamu nanti rasakan nikmatnya orang yang menjaga sholat 5 waktu. Abi iming-imingin gitu. Bakal kamu nikmati hidup itu. Hidup itu bukan kita mendapatkan sesuatu yang kita minta sama Allah, materi dan sebagainya pasti bahagia. Itu kan teorinya kita sudah sering dengar. Tapi kebahagiaan itu di mana? Mas Taufik, Mbak Caca, kebahagiaan itu di sini.
Inside your heart. Di sini bisa orang nggak punya apa-apa, tapi hatinya tenang karena dia merasa saya sudah meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, meskipun sekarang nggak punya apa-apa, tapi saya bahagia, saya berhasil menuju Allah. Dan masih banyak lagi. Dan hingga pada akhirnya cerita-cerita itu yang membuat Abi terus Makin semangat. menerima pasti. banyak orang di luar sana dengan kekurangannya ya. Iya, dan Abi keliling ke kota-kota nemuin mereka. Abi keliling ke kota-kota nemuin mereka. Ada yang di Semarang, ada yang di Bogor, ada di beberapa kota. Nanti insya Allah Abi akan buat kumpulan kota-kota ini. Anak-anak muda ini berbagai usia, berbagai kelompok yang punya satu tujuan, yaitu cinta kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk mendapatkan cintanya Allah. Bersama Abi loh, maksudnya bersama Abi itu Abi juga masih belajar. Abi tidak berani mengatakan bahwa Abi sudah cinta sama Rasulullah. Abi tidak sedang berbahasa basi, Mbak Tata. Enggak. Abi belum berani mengatakan bahwa Abi sudah pantas mengatakan aku cinta sama Rasulullah. Enggak. Kita semua merangkak bersama menuju untuk bisa pantas mencintai Allah dan Rasulullah, bisa pantas dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Abi, ini mungkin obrolan kita sedikit agak melebar ke arah hal-hal yang pada akhirnya mulai tidak benar di masyarakat. Sebagai orang yang sudah berdakwah cukup lama, nah, Abi ini melihat, kita juga bisa melihat para tokoh agama yang justru ajarannya itu mulai terbalik. Yang hingga pada akhirnya kayak berdakwah dengan nada keras. Terus mungkin melakukan ngapunten, melecehkan muridnya dengan cara apapun. Bagaimana Abi melihat tokoh-tokoh agama di luar sana? Ya, jadi gini. Yang pertama itu kita itu harus pahami bahwa yang kita dengarkan itu kalimat-kalimatnya. Kita nggak boleh fanatik. Oke. Misalnya ambil contoh ya. Orang fanatik sama Haddad Alwi, semua yang disampaikan sama Haddad Alwi pasti benar. Itu juga tidak benar. Yang disampaikan yang benar, dia tersentuh, dia ikutin, ya. Tapi Haddad Alwi ini manusia biasa loh, yang mungkin bisa berbuat salah, ya kan? Yang mungkin bisa berbuat salah. Jadi jangan kaget sama kalau yang namanya manusia berbuat salah, jangan kaget. Dan jangan terus kita langsung menyalahkan dakwahnya, agamanya. Wah itu membohongi diri sendiri itu. Membohongi diri sendiri. Mau bicara apa? Mau bicara pesantren. Pesantren dari dulu mengajarkan kebaikan. Ya? Ada person yang berbuat salah. Yaitu dunia. Itu biasa terjadi. Bukan pesantrennya yang disalahkan. Kan begitu? Ya kan? Dakwah, mimbar, pengajian, majelis taklim. Ya, ada 1-2 pendakwah yang salah, melakukan kesalahan apapun bentuk kesalahannya ya. Yang salah itu orangnya, bukan dakwahnya. Bukan yang namanya dakwah itu jelek. Semua pendakwah jelek itu mengotori hati, itu dia membohongi diri. Kalau tidak suka sama orangnya itu gini, jangan pernah membenci orang, bencilah kesalahannya. Gitu loh. Jangan pernah membenci orang. Udah sekarang gini aja, kalau kita semua termasuk yang melihat podcast kita ini, berani enggak, ada yang berani enggak mengaku bahwa kita selama hidup dari lahir sampai sekarang tidak pernah berbuat salah? Hanya Allah yang menutupi aib-aib kita. Masing-masing dari kita tahu kesalahan diri kita, tapi Allah tutupin aib-aib kita. Yang terbuka, itu memang Allah ngasih izin untuk terbuka. Mau semua orang punya kesalahan kok. Punya aib kok. Mikir nggak kita itu? Enggak kepikiran. Mestinya kan sudah yang kita bicarakan bahwa pendakwah tidak boleh seperti itu, bla bla bla. Tapi nggak usah nyalahkan kiainya, ustadznya, penceramahnya yang lain. Monggo itu perbuatan baik kok. Kalau saya mikirnya gitu Mas Taufik. Bahkan kita tuh harus menghindari sifat membenci itu sendiri. Iya. Walaupun dunia sedang tidak baik-baik saja. Bener. Karena kayak judul lagu loh. tapi beneran bener. Dan saya malah lebih mau menekankan kita dunia ini lebih fokus lagi negeri kita ini sudah kehilangan cinta.
yang ada yang timbulnya kebencian. Buka aja media sosial, dari mulai bangun tidur sampai tidur, Anda akan lebih banyak menemukan kebencian daripada cinta. Betul? Betul. Ini nyalahkan ini nyinyir ini, ini mencemooh ini fitnah ini ngajak berantem ini. Yang muji itu sedikit. Kalau ada keindahan, malah penontonnya sedikit. Coba ada yang berantem, penontonnya banyak. Iya kan? Bener. Tapi biar ikhlas gitu gimana sih Bi kalau dizolimi orang? Itu semua itu berproses Mbak Caca. Jadi enggak bisa, oh caranya gini lakukan langsung berhasil, enggak. Tapi ada langkah awalnya bahwa kita ini hidup kita ini kadang-kadang mau dibuat mulia sama Allah itu melalui diganyang atau diuji lewat orang lain. Tapi nilai kita itu akan menjadi bagus. Mana mungkin kita punya nilai bagus kalau kita tidak punya ujian. Betul ya? Betul. Proses itu perlu upaya, perlu semangat, perlu kekuatan, keyakinan gitu ya. Bersatu dalam semangat king size. I have the power, I will be stronger. King size. Pilihan nikmat, sukun King Size New. Kalau kita punya kesadaran, nanti dulu saya jangan membenci orang dulu. Wong ini ujian buat saya kok. Wes mending saya maafkan dia, saya dapat nilai di mata Allah. Dan Abi kasih caranya untuk dipermudah. Dan Abi insya Allah sudah melakukan itu walaupun belum 100% berhasil. Kalau disakiti orang, sakit loh, kesel loh. Pertama kali itu pasti kesel kita di fitnah atau dimaki atau apapun lah. Apa yang Abi lakukan? Secara diam-diam Abi bacakan sholawat 3 kali, terus Abi baca Fatihah 1 kali, Abi hadiahkan orang itu, Abi bilang sama Allah, hamba maafkan dia, tolong besarkan hati hamba, beri dia petunjuk. Dibantu sama Allah, terus lerem itu hati itu. Tahan marah kita baca itu, kita tenang dulu. Coba mendelik Mas Taufik. Leru kula niku nyawang jenengan niku kula seneng ngoten Bi. Berarti Abi nggak pernah kayak marah terus semangat? Oh iya pasti pernah lah, pasti kan Abi bilang berproses. Bagaimana tahapan kita bisa melihat ini ujian atau ini memang pada akhirnya takdir kita atau lagi menghapus dosa gitu Bi kadang. Semuanya dari satu. Ujian itu untuk menghapus dosa kita. Ujian itu untuk lebih memuliakan diri kita. Dan jangan pernah berharap berhenti ujian kalau kita belum mati Mbak Caca. Hidup itu ujian. Hidup itu ujian, hidup itu tantangan. Hidup itu seperti sebuah garis. Garis itu kumpulan dari titik-titik. Ya kan? Titik-titik itu ujian. Keluar selesai dari ujian ini masuk ke titik selanjutnya ujian lagi. Sampai kita sakaratul maut. Tetapi kalau orang sudah terbiasa menghadapi nanti lama-lama bisa tenang. Contoh, ada A dan B. Ujiannya sama beratnya. Yang satu merasakannya ya Allah beratnya luar biasa. Yang satu dia meresponnya dengan bagus, dia merasa ini ujian biasa. Padahal podo-podo abote. Iya kan? Karena kualitasnya sudah semakin bagus. Tapi sekali lagi Abi ingin sampaikan bahwa ini kan teori. Nah untuk merasa bisa lulus itu butuh proses. Jangan 1-2 hari terus merasa jadi orang mulia. Nggak apa-apa. Nangis nggak apa-apa. Sama Allah nangis Kesel ya Allah, kesel saya itu. Tapi ya Allah saya nggak mau benci, saya maafkan dia. Nanti dibantu sama Allah. Sekarang pesan untuk masyarakat ini Bi, yang agar dapat memilih dan menilai mana pengajian atau pelajaran agama Islam yang layak diikuti dan enggak Bi. Itu seperti apa? Ya, kalau Abi bilang gini, Abi juga pernah ditanya itu waktu Abi ke Hong Kong. Abi kan beberapa kali ke Hong Kong berselawat dengan saudara-saudara kita tenaga kerja yang di sana kan. Bi, kan caranya gitu kan banyak dari Jawa Timur juga. Bi, mana sih Bi pengajian yang boleh saya datangi, mana yang jangan saya datangi? Sebetulnya kelompok yang mana sih Bi yang saya harus datang? Dia bilang gitu. Saya bilang datangi semua boleh. Nggak usah milih-milih, semuanya apik. Tapi satu yang jangan kamu datengin. Yang mana Bi? Yang suka menjelek-jelekan orang lain. Yang suka menyalah-nyalahkan kelompok lain, kamu jangan datang. Karena? Loh, lah semuanya baik kok, semua berbicara tentang kebaikan kok. Tapi kalau ada kelompok yang kamu tuh itu tuh sesat, itu tuh salah, nah itu jangan didatangi. Buat Abi, semua kelompok nanti kumpul di surga.
kecuali yang tidak punya cinta. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat itu hari di mana sudah tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali hamba-hamba Allah yang mendatangi Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim itu apa, Mas Taufik, Mbak Caca? Hati yang penuh cinta. Tidak ada benci sana benci sini, nggak ada merasa sombong, merasa benar, terus kamu salah, yang paling benar saya. Enggak, itu bukan ajarannya Rasulullah. Melihat kondisi negara kita beberapa tahun belakangan ini, adakah pesan Abi untuk para pemerintah dan pemangku kekuasaan bagi yang Muslim maupun yang non-Muslim? Ya, kalau Abi ditanya soal pesan begini, untuk para pemimpin negeri ini, dari jabatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi, hanya ada 2 kesempatan buat para pemimpin di negeri ini. Kesempatan pertama, kalau amanah yang diberikan oleh rakyat dimanfaatkan, digunakan untuk menomorsatukan rakyat, para pemimpin itu akan menjadi kekasihnya Allah. Abi ulangi lagi ya, amanah kalau lebih dipertegas 5 tahun yang diberikan oleh rakyat kepada para pemimpin negeri ini, dan para pemimpin negeri ini hari-harinya, waktu-waktunya untuk memikirkan rakyat, bukan dirinya atau kelompoknya, para pemimpin itu akan menjadi kekasihnya Allah. Tetapi sebaliknya, kalau mengkhianati rakyat, tidak benar-benar menomorsatukan rakyat, tidak benar-benar mencarikan solusi untuk rakyat, justru sebaliknya memikirkan diri dan kelompoknya, Anda semua akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tempat ketiga. Hanya ada 2 itu pilihannya. Anda menjadi kekasihnya Allah atau Anda menjadi musuhnya Allah. Karena Anda memegang amanah dari rakyat. Dan hanya mereka yang bisa menjawab masing-masing. Selama ini mereka menjalankan amanah rakyat atau mengkhianati rakyat. Doanya Abi, mudah-mudahan mereka menjalankan amanahnya rakyat. Amin. Abi Adit Alwi, hari ini saya sangat senang sekali melihat Abi yang akhirnya sekarang hadir di sini dan pastinya memberikan lagu-lagu religi yang terus menginspirasi masyarakat, dan kami juga berdua di sini terjual banyak sekali keping kopi yang akhirnya menginspirasi. Pastinya ini kan juga bentuk dari apresiasi Allah ke Haddad Alwi yang pada akhirnya terus berkarya dan terus memberikan semangat untuk para kaum milenial dan Gen Z. Saya berharap Abi juga sehat terus. Amin. Dan juga terus hidup dengan karya dan tetap berdakwah dengan bernyanyi, Abi. Amin. Terima kasih Abi. Benar-benar membutuhkan doa itu. Abi itu senang kalau baca komen-komen yang mendoakan Abi gitu. Sehat-sehat terus ya Abi, panjang umur ya Abi, Allah bukakan rezekinya Abi, Allah istiqomahkan Abi. Itu penting. Abi perlu doa-doa itu karena orang nggak tahu perjalanan hidup. Orang nggak tahu. Abi harus terus meluruskan niat Abi ini. Jangan sampai pujian-pujian itu membuat Abi jadi malah ngawur gitu kan, jadi sombong dan sebagainya. Mudah-mudahan Abi juga minta dari teman-teman semua doakan Abi biar istiqomah ya. Amin. Biar punya lebih banyak kesempatan untuk mengekspresikan atau berkarya untuk teman-teman semua. Abi, ini mungkin sedikit melenceng sedikit. Saya membaca profil Abi ini dulu sempat berjualan handphone juga di Tanah Abang. Iya. Dan sekarang menghadapi banyak sekali masyarakat dan banyak lapisan. Apa Abi nyangka hidup Abi bisa seperti ini? Enggak nyangka Abi. Enggak nyangka Abi punya impian pada setiap dari kita punya impian kan gitu, punya cita-cita gitu kan. Tapi
ternyata Allah mewujudkan keinginannya Abi yang pada waktu Abi cerita dari Ndelosor dengarkan tape itu, itu membahagiakan Abi luar biasa. Bayangin itu 25 berapa tahun? Kalau 99 berarti 26 tahun yang lalu gitu kan? 26 tahun yang lalu. Ternyata terwujud sekarang anak-anak muda Indonesia, ya bersama misalkan ada satu panggung misalkan dengan penyanyi-penyanyi seperti siapa? Denny Caknan, terus NDX, Sal Priadi dan semuanya. Dan di Haddad Alwi Production di kantornya Abi di Cinere itu, alhamdulillah tamu-tamu yang datang juga dari mereka. Jadi Abi juga misalkan sama Ivi penyanyi anak muda itu ya, terus sama Bilal, penyanyi-penyanyi penyanyi-penyanyi muda itu kan alhamdulillah ternyata juga nyambung sama Abi gitu kan. Datang ke kantor dan nanti akan semakin banyak lagi karena Abi merasa bahwa Abi bukan siapa-siapa dan Abi mau bertemu dengan siapapun. Abi tidak menutup diri dengan siapapun. Yang penting tujuannya sama. Kan begitu. Apa tujuannya? Tujuannya kita ingin menghibur masyarakat sambil mengedukasi serta anak-anak tadi supaya terus bangkit, mereka ini terus punya kenangan. Kan teman-teman semua ini yang termasuk yang menonton ini punya kenangan dulu waktu mendengar lagu ini, aku lagi lari ke masjid, aku lagi sama nenek, aku lagi sama teman-teman pakai mukena ditaruh di sini, mukenanya lari mau belajar ngaji. Itu kenangan yang nggak mungkin terlupakan dan itulah cinta. Ya itu sempat dulu Abi melihat di MTV mungkin nih Abi masih ingat itu. Betul. Ya itu unforgettable. Ya sejauh apapun hidup urip mong mampir ngombe ya, Bi ya. Iya. Nggih, Mbak betul. Caca nggih. Betul. Hanyalah sekedar mampir minum. Betul. Hanya sesaat. Hanya sesaat. Kehidupan seperti apa yang ingin Abi jalani dan maknai sebagai seorang Abi Haddad Alwi? Abi pengen Allah mewujudkan harapan Abi, yaitu apapun yang akan terjadi denganku ya Allah terserah Engkau, tapi jadikan pada saat Engkau memutuskan apapun untuk aku rela kepadamu ya Allah. Aku ridho kepadamu ya Allah. Ketika Engkau berikan sesuatu yang menyenangkanku, ajarkan aku untuk mensyukuri nikmatmu itu ya Allah. Ketika Engkau beri sesuatu yang aku rasakan sakit, ajarkan kepadaku untuk aku bersabar dan ridho dengan keputusanmu. Dan di ujungnya, panggil aku penuh dengan cinta dan ridho-Mu dan kumpulkan aku bersama Rasulullah. Itu hidup yang Abi inginkan. Amin. Saya doakan Abi. Insya Allah. Semuanya terwujud. Amin. Karena Abi adalah salah satu representasi positif mahasiswa nanti bisa mahasiswa aku bisa mahasiswa ini apa ya Bi? Maaf ya Bi. Anak-anak muda. Kelingan orasi. Ya Bi matur suwun sampun rawuh. Dan doa tadi yang diaminkan sama Mas Topik tadi, Abi juga berdoa buat teman-teman semua. Amin ya. Semuanya, termasuk pemirsa, mudah-mudahan kita semua diwujudkan keinginannya, diselesaikan persoalannya, diangkat semua ujiannya, musibahnya, dan diakhiri kita semua dengan husnul khotimah. Nanti kita reunian di surga bersama Rasulullah. Amin ya Allah. Ngomong. Jangan pernah merasa bahwa surga itu sulit. Surga itu gampang, asal mau. Wes ngomong sama Allah, aku mau pengen masuk surga, ajari ya Allah. Jangan pernah lupa sama Allah. Wes nanti dikasih jalannya sama Allah. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Terakhir, ya Rasulullah Muhammad, ya Rafi niwad daraji. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini berapa ini? Cuma 13.000 aja.
Murah betul. Murah betul Abi. Saya kira 10.000. Nanti yang 3.000 saya antar pisang ke backstage Abi. Oh iya. Nggih. Tapi ini bener loh, murah loh ini 13.000. Ya karena sehat tuh nggak harus mahal Abi. Oh, tadi saya dibawain kru 20.000. Ini susu Epon siap Bi. Oh, Aku iya. susu Epon siap. Oh, iya. Abi ini sekali lagi Matur suwun. sehat itu nggak harus mahal Abi. Iya. Karena dengan kita mengenal rempah-rempah, tak kenal maka tak sayang. Makanya ayo kita kenali rempah-rempah Indonesia. Karena dari hal murah inilah yang akan menyehatkan kita sampai tua nanti, sampai kita apa toh? Apa aku ngomong apa? Sampai kita Sampai kita usul Husnul khotimah. khotimah. Cintai rempah Indonesia. Alhamdullah. Cintai adat alwi selamanya dalam hati. Amin. Amin, ya Allah. Bahwa sehat itu tidak harus mahal. Yes. Sehat itu bisa murah. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Matur suwun Abi. Nggih. Matur suwun. Wah, terima kasih. Saya langsung kembali, nanti saya tunggu di stage ya. Ya, siap Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur suwun. Abi. Nggih, matur Terima kasih. suwun.